Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Irdayanti ada. Hadir. Rizky Diana Saputri ada. Hadir, Pak. Siti Khalifah ada. Hadir, Pak. Betty Khairun Nikmah ada. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari materi tentang gadai, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menghayati hikmah ketentuan gadai, yang kedua membiasakan sikap selektif dan hati-hati sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan gadai, yang ketiga menganalisis ketentuan gadai. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu pengertian gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut al-rahan, artinya penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang telah diterimanya. Hal ini dimaksudkan agar pemberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya. Hukum gadai itu adalah mubah atau boleh. Berdasarkan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat gadai. Rukun gadai ada 4, yaitu barang yang digadaikan, marhun, utangnya, marhun bih, ucapan serah terima, sigot ijab kabul, dan 2 orang yang melakukan akad aqidain. Yang kedua, syarat gadai. Disyaratkan dalam transaksi gadai hal-hal berikut. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu balik, berakal, dan memiliki kemampuan untuk mengatur. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan marhun, barang gadai, ada 3. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Karena barang gadai adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini. Syarat yang ketiga yaitu syarat yang berhubungan dengan marhun bih atau hutang, yaitu hutang yang wajib atau akhirnya menjadi wajib. Yang keempat, ketentuan umum dalam gadai. Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak diperjualbelikan dikarenakan tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan adalah tergolong barang yang tidak digadaikan. Yang kedua, barang gadai adalah amanah. Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang. Dia hanya diadakan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Yang ketiga, barang gadai dipegang oleh pemberi utang.
Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut. Selanjutnya, manfaat gadai. Manfaat gadai bagi orang yang menggadaikan ar-rahin adalah yang pertama, dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cepat. Yang kedua, tidak kehilangan kepemilikan barang yang digadaikannya. Manfaat gadai bagi penerima gadai al-murtahin adalah menghindari kemungkinan penggadai melalaikan kewajibannya. Dan yang terakhir, manfaat gadai bagi kedua belah pihak adalah saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau suara Bapak kurang jelas? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama Siti Khalifah dengan Rizky Diana Saputri. Yang kedua Ikhbar Dayanti dengan PT Khairun Hikmah. Dan Bapak akan memberikan satu pertanyaan dan kalian akan mencari materinya. Mencari terlebih dahulu materi-materi yang Bapak tanyakan tersebut. Setelah itu silakan didiskusikan kepada kelompok masing-masing. Dan setelah didiskusikan, kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya itu. Bagaimana, jelas-jelas suara Bapak lah? Jelas, Pak. Udah siap lo? Siap, Pak. Baik, pertanyaannya mungkin bisa ditulis. Bagaimana jika barang gadai butuh biaya perawatan? Ya, Sudah? sudah. Ya, Bapak kasih waktu 5-10 menit untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Baiklah, karena waktu sudah berakhir, Bapak minta dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pencarian materi dan diskusi kelompoknya. Baik, bukan perwakilan dari kelompok 1 yang menjawab tadi adalah kami mengikut pada kelompok yang membolehkan, dan kami berdasarkan kepada ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan. Di antaranya Al-Jaziri, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Qudamah, dan lain sebagainya. Nah, mereka menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan diperasuhnya, maka murtahin diperbolehkan mengambil manfaat walaupun tanpa izin dari rahin, dengan syarat menggantinya dengan nafkah. Pendapat ini dikemukakan ulama Hanabilah. Ini menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat menunggangi dan diperah. Sudah seperti itu dari kelompok 1. Oh, Inggi, jadi kelompok 1 lebih menemukan ulama yang membolehkan. Bagaimana kelompok 2, apakah sudah siap? Pak. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu dari kelompok melarang. Jadi ulama yang melarang memanfaatkan barang jaminan adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin murtahin. Begitu pula sebaliknya, murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh murtahin selamanya.
Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk rahin atau gadai. Tetapi pada dasarnya murtahin sebatas memiliki hak menahan barang, bukan memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh rahin. Tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Kemudian jika barang jaminan itu dimanfaatkan sehingga rusak, maka murtahin harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai gasap atau pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada pendapat yang membolehkan dan ada yang tidak. Baik, mungkin akan Bapak simpulkan sedikit. Bagaimana jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya seperti hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak. Jadi yang pertama itu jika tidak dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut, atau jika barang gadai tersebut tidak dibiayai oleh si al-murtahin atau pemiliknya tadi, maka si rahin itu tidak boleh menggunakan gadai tersebut. Yang kedua, jika dibiayai oleh si murtahin, barang gadainya dibiayai oleh murtahin atau pemilik bukan, jika barang gadainya dibiayai oleh ar-rahin atau pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan, tidak boleh lebih. Apa nih? Habis waktu kah, guys? Bagaimana? Apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup jelas, Pak. Yang lain bagaimana? Halo? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas esai halaman 52. Tolong dikerjakan di kertas atau di buku atau di mana saja. Habis itu dipoto, dikirim jawabannya ke WA Bapak. Iya, Pak. Bagaimana? Iya, Pak. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila Bapak punya kesalahan dan khilafan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.